Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tertulis di dalam kitab Yesaya 6 ayat 8, judul renungan kita hari ini adalah Pencarian bakat. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam tahun matinya Raja Uzza aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hidup Anda adalah kado Allah bagi Anda, maka jadikanlah itu sebagai kado Anda kepada Allah.
Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Acara televisi seperti American Idol telah menjadi fenomena global. Jutaan pemirsa menanti dengan cemas untuk mengetahui siapa penyanyi yang akan tereliminasi dari ajang pencarian bakat sebagai penyanyi tersebut. Sebagian orang menyebutnya konsep baru dalam dunia hiburan, tetapi sebenarnya ini bukan ide baru. Ketika masih kecil, saya pernah menonton acara original Amateur Hour yang dibawakan Ted Mack. Acara itu kemudian diikuti ajang pencarian bakat yang aneh The Gong Show di tahun 1970-an. Lalu disusul Center Search di tahun 1980-an. Itu semua adalah program televisi yang berkelanjutan untuk mencari orang biasa dan membuatnya terkenal. Namun, bermimpi untuk menjadi terkenal dan kaya bukanlah suatu pencarian terhadap hal-hal yang bernilai kekal. Pencarian yang demikian dilakukan oleh Allah sendiri. Dia mencari hati yang siap mengerjakan pekerjaannya di dunia ini. Dalam kitab Yesaya, Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dan kemudian kita membaca respons kesediaan Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Allah tidak mencari orang yang paling berkualitas atau berbakat. Dia justru mencari hati yang bersedia taat kepadanya. Dia mencari mereka yang menyediakan diri, dapat diandalkan, dan bersedia untuk dipakai. Dalam hidup mereka, Allah akan menunjukkan kekuatannya, dan Dia akan dimuliakan. Siapkah Anda untuk Dia pakai? Jadilah kehendak-Mu. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Engkaulah tukang periuk, aku tanah liatnya, ambillah aku dan bentuklah menurut kehendak-Mu. Aku akan menunggu, berserah, dan tak gelisah. Memberitakan Injil dengan kata-kata Roh Kudus. Markus 13 ayat 11 berkata, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Ada pengalaman orang saat memberitakan Injil melalui pertanyaan yang diberikan kepadanya. Menurutnya dari kemampuannya sendiri, dia tidak akan mungkin mampu memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Misalnya, apakah ajaran Trinitatis dalam kekristenan? Mengapa Tuhannya orang Kristen itu beranak? Mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Tetapi dalam situasi terdesak itu, ada banyak kesaksian orang percaya bahwa mereka mampu menjawabnya dengan kata-kata yang baik dan benar. Tetapi setelah usai perbincangan itu, mereka sadar bahwa jawaban yang mereka sampaikan itu sama sekali bukan dari pikiran mereka sendiri, dan seolah-olah ada kekuatan lain yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengatakannya. Pengalaman itulah yang disebutkan dalam nas hari ini. Dalam memberitakan Injil dengan kata-kata, sering terjadi bukan berasal dari kata-kata kita, tetapi berasal dari kata-kata Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk menjelaskan perkara iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kemampuan kita untuk menjelaskannya terbatas adanya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu berkata-kata untuk menjelaskan apa yang kita imani kepada orang lain. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa untuk memberitakan Injil atau sebagai pemberita Injil itu adalah merupakan tugas kita bersama. Bukan hanya tugas pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat pelayanan misi. Karenanya, kita harus mau mengabarkan Injil kepada siapapun. Kita tidak perlu takut dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Saat kita memberitakan Injil,
maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan berkata-kata melalui Roh Kudus-Nya, sehingga orang yang kita injili dengan mudah mengerti dan memahami serta menerima kabar baik yang kita beritakan. Jika kita mengaku orang Kristen, maka tidak lain tugas kita adalah mengabarkan kabar baik yang telah kita terima, kabar yang telah merubah hidup kita. Mengabarkan Injil bukan untuk memaksa orang lain menjadi Kristen, yang dapat membuat kita khawatir untuk ditegur, diejek, hingga diusir. Diterima atau tidak itu sudah menjadi konsekuensi kita. Dalam Markus 8 ayat 38 dikatakan, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Sebagai orang percaya, kita harus meminta kepada Tuhan kemampuan untuk berkata-kata berkat untuk memberikan keberanian menceritakan mukjizat Tuhan kepada orang lain yang belum percaya. Markus 13 ayat 11 mengatakan, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Bisa saja kita berdalih bahwa kita bukan orang yang fasih lidah dalam memberitakan Injil Kristus. Tetapi kita harus ingat pengalaman Nabi Yesaya. Pada waktu suara Tuhan berseru, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Roh Ilahi itu menggerakkan hati untuk menyambut, "Ini aku, utuslah aku." Setelah Yesaya bersedia menjadi hamba-Nya, maka Tuhan pun menyentuh bibir Yesaya agar menjadi orang yang fasih lidah dalam berkata-kata. Jika kita meminta kuasa fasih lidah dalam berkata-kata, maka kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang bijaksana dan suci. Maka kita akan memiliki hikmat untuk mengetahui apa yang harus diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu, beritakanlah Injil Kristus kepada semua orang, baik atau tidak baik keadaannya. Berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Bahkan berbuat kebaikan membutuhkan pengorbanan. Sebab setiap bentuk kebaikan akan berlawanan dengan sifat dosa yang telah mencemari kondisi manusia. Kita dapat memanfaatkan setiap keadaan untuk melakukan sebuah kebaikan, sebagai refleksi iman yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Minggu ini kita akan belajar bagaimana berhenti berbuat jahat dan mau belajar berbuat baik. Untuk mampu berhenti dari kejahatan dan belajar berbuat baik, maka kita mulai dari membasuh dan membersihkan diri kita lebih dulu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dalam ayat ini, kita mendapati 3 perintah, yaitu, basuhlah dirimu dari dosa dan kejahatan, bersihkanlah dirimu dari dosa dan kejahatan, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata Allah. Dalam perkataan lain, Tuhan Allah mengingatkan mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, dan kita pada zaman sekarang, supaya menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa mereka, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, rajin berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan.
Dalam perikop minggu ini, Yesaya memberikan peringatan kepada umat Israel setelah mereka membasuh dan membersihkan diri mereka, yakni: pertama, berhentilah berbuat jahat. Berbuat jahat tidak harus membunuh, mencuri atau memukul seseorang, melukai hati seseorang atau membohongi orang lain juga salah satu kejahatan yang seringkali terjadi belakangan ini. Ada orang yang dengan mudah memutuskan sesuatu tanpa pemikiran yang jernih. Hanya dengan pengaduan atau tanggapan seseorang yang sesungguhnya menaruh kepentingan tertentu, kita bisa mementahkan kebaikan seseorang yang selama ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Manusia yang suka melakukan kejahatan biasanya seperti binatang yang suka mengubah dirinya dengan berbagai bentuk dan watak. Binatang itu adalah bunglon yang bisa berubah warna agar serupa dengan lingkungannya. Begitu pula, orang yang berteman dengan penjahat lebih cenderung mengembangkan watak penjahat. Alkitab memperingatkan, jangan mengikuti orang banyak untuk tujuan yang jahat. Sebaliknya, dengan sering bergaul bersama orang yang jujur, adil, dan bermoral, seseorang terbantu untuk berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan menghendaki bahwa orang-orang Israel, umat pilihannya, benar-benar meninggalkan segala kejahatan dan kemudian menjadi umat yang penuh kasih dan belas kasihan. Tuhan menghendaki mereka mampu dan mau berubah dan berbalik kepada Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Kedua, belajarlah berbuat baik. Dalam konteks ini, Tuhan menghendaki umat pilihannya berupaya berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik dalam segala perkara, baik terhadap Allah, diri mereka masing-masing, maupun terhadap sesama. Allah menghendaki mereka dan kita seria beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memuji, memuliakan dan memberi pelayanan firman-Nya dengan baik, lebih baik dan terbaik. Mengapa kita patut berupaya untuk berjalan menurut jalan orang-orang baik? Karena kebaikan pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Alkitab menyatakan, karena para pelaku kejahatan akan dimusnahkan hanya sedikit waktu lagi, orang fasik tidak akan ada lagi. Tetapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi, dan mereka akan benar-benar mendapatkan kesenangan yang besar atas limpahnya kedamaian. Allah akan menghapuskan semua bekas kejahatan. Betapa gemilang masa depan yang menanti orang-orang yang rajin berupaya berbuat baik. Ketiga, usahakanlah keadilan. Dalam kitab Amsal 21 ayat 3, Alkitab mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan juga menghendaki akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas. Dalam kitab Mazmur 140 ayat 12, Tuhan berfirman, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara orang miskin. Keempat, kendalikanlah orang kejam. Sesungguhnya, Allah Israel berkehendak supaya mereka mampu mengendalikan orang-orang yang kejam terhadap sesama dan terhadap orang-orang lemah. Mereka diharapkan dapat dengan penuh rasa takut akan Tuhan membela orang-orang lemah, orang-orang yang berkurangan dan orang-orang yang tertindas. Kelima, belalah hak anak-anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Membela hak anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda merupakan tugas yang harus dilakukan oleh umat percaya. Hal ini sudah ditegaskan dalam kitab Keluaran 22 ayat 22, berbunyi, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Dan juga dalam kitab Ulangan 24 ayat 17, mengatakan,
Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Renungkan, apa yang kita renungkan saat ini? Pertama, dengan atau dalam perbuatan baik, kita pun memperoleh kerahiman dari Tuhan. Perbuatan baik merupakan cara mengurangi, mengikis, penghapusan akan salah dan dosa. Kita mendapat ganjaran belas kasih Tuhan. Nabi Yesaya kembali menulis, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih menjadi seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Kedua, dengan berbuat baik kita akan melindungi kita dari mara bahaya. Allah memberi kita peraturan dengan dua prinsip. A. Peraturan ada untuk melindungi siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. B. Peraturan ada untuk memberkati. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Karena itu, marilah kita berusaha untuk berhenti berbuat jahat dan belajarlah berbuat kebaikan. Apa arti dari inilah aku, utuslah aku, dalam Yesaya 6 ayat 8? Yesaya 6 menggambarkan bagaimana Nabi Yesaya, melalui penglihatan dari Tuhan, memulai pelayanannya bagi Tuhan. Dalam penglihatan itu, Tuhan bertanya, siapa yang harus aku utus? Dan siapa yang akan pergi untuk kita? Tanggapan Yesaya adalah dengan menjadi sukarelawan dalam pelayanan, inilah aku, utuslah aku. Yehuda meninggal karena penyakit kusta pada tahun 739 sebelum Masehi. Pada tahun yang sama Yesaya memulai pelayanan kenabiannya. Dalam sebuah penglihatan, Yesaya melihat Tuhan, yang tinggi dan agung, duduk di atas tahta, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tuhan memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada bangsa Yehuda, dan dia mengungkapkan keinginannya untuk memiliki seorang utusan di ayat 8. Seruan Yesaya, inilah aku, utuslah aku, menandai awal pelayanannya. Imamnya sekarang adalah seorang nabi, dan pesan Tuhan untuk Yehuda akhirnya menjadi pernyataan yang dapat dikatakan, inilah saya, utuslah aku. Dia mempunyai masalah yang harus diatasi. Yesaya 6 ayat 5 menggambarkan bagaimana Yesaya disadarkan akan ketidaklayakan dirinya. Celakalah aku. Aku hancur, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di antara bangsa yang najis bibir, dan mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Berdiri di hadirat Tuhan, Yesaya dibuat sadar akan dosanya, dan ia merasa hancur karenanya, sama seperti Ayub ketika mereka dihadapkan dengan kehadiran Tuhan. Tuhan, Allah sedang mempersiapkan Yesaya untuk penyucian dan penugasannya. Mengambil sebongkah batu bara yang menyala dari mezbah, menyentuhkannya ke bibir Yesaya, dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu dihapuskan dan dosamu ditebus. Beberapa rincian penting di sini. Yesaya tidak bisa menghilangkan kesalahannya sendiri. Penebusan dimungkinkan melalui altar tempat pengorbanan dan penyucian secara khusus diterapkan pada titik dosa Yesaya. Bibirnya membuat Yesaya dapat diterima sebagai pelayan dari firman Tuhan. Setelah pemerintahan yang relatif damai selama 52 tahun, Raja Uzza, Kitab Yesaya.
Sebelum Yesaya, setelah Yesaya mengakui dosanya, Serafim hanya setelah Yesaya disucikan dari dosanya barulah dia berkata, "Inilah aku, kirim aku." Sebelumnya, dia melihat dirinya sebagai utusan yang tidak layak. Begitu dia diampuni, dia langsung ingin melayani Tuhan dengan cara apapun yang memungkinkan. Tuhan bertanya, "Siapa yang harus aku utus? Dan siapa yang akan pergi untuk kita?" Dia menginginkan sukarelawan yang bersedia melayaninya, dan Yesaya yang penuh rasa syukur dan antusias tidak ragu-ragu mengambil kesempatan ini. "Inilah aku, kirim aku." Dan seumur hidupnya, Yesaya mengabdi kepada Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkannya. Apakah artinya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru? Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah pondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Kitab Yesaya mengandung banyak referensi mengenai kedatangan Sang Mesias. Di berbagai bagian ia dirujuk sebagai Sang Batu Penjuru. Sebagai contoh saja di Yesaya 28 ayat 16-17 berkata, "Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian." Pada bagian ini, Allah sedang berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan sombong, dan ia berjanji mengutus Sang Batu Penjuru, Anaknya yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan mereka, hanya saja bila mereka mempercayainya. Di dalam Perjanjian Baru perumpamaan batu penjuru terus dipakai. Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Kristen Efesus mengenal Kristus dengan lebih baik. "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan." Lebih dari itu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, apa yang disebutkan Nabi Yesaya berabad-abad sebelumnya dibenarkan dengan kata-kata yang serupa pula. Petrus mengajar bahwa Yesus, batu penjuru kita, telah dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sang batu penjuru dapat diandalkan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sayangnya, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada Sang Batu Penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ketika berita tentang kehadiran Mesias diketahui oleh orang Majus dari timur, mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Namun ketika berita yang sama didengar oleh Raja Herodes di Yerusalem, ia bertekad membunuhnya. Sejak awal mulanya, Yesus adalah batu yang membuat orang tersandung,
batu yang membuat mereka jatuh. Mengapa ada mereka yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Kristus sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami.
Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.